Oke, jadi terima kasih kepada yang sudah membeli aplikasi Exat VS01. Jadi teman-teman, di sini saya perlu jelaskan sedikit bagaimana menggunakan dan harus mulai dari mana untuk menggunakan Exat VS01. Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah aktivasi file. Jadi aktivasi file ini saya kirimkan kepada teman-teman via WhatsApp. Jadi biasanya saya kirimkan serial number dengan aktivasi yang terlebih dahulu sudah diberikan nama lisensinya untuk siapa. Misal teman-teman lisensi di sini anggap di sini Sarjayadi. Jadi aplikasinya adalah untuk Sarjayadi AW. Nah, di Sarjayadi ini nanti saya akan kirimkan serial number. Jadi serial numbernya anggap untuk ini adalah NLB KLY LKL ALT. Lalu aktivasinya DJC DAC, lalu GZQ hash. Oke. Setelah aktivasinya dimasukkan dengan benar, maka di sini akan berubah menjadi aktivasi diterima. Kalau misalkan teman-teman hapus atau ubah nama di sini, itu aktivasi otomatis ditolak. Misalkan Ramli. Oke. Ini aktivasinya akan ditolak. Jadi seperti itu. Jadi harus memasukkan lisensi untuk ini sesuai dengan yang Bapak Ibu atau teman-teman saya sampaikan pada saat melakukan pengiriman file. Oke, di sini ada about untuk deskripsi dari aplikasinya sendiri. Dan teman-teman bisa dapatkan kontak saya juga kalau misalkan teman-teman butuh untuk konsultasi. Di sini ada lisensinya, teman-teman boleh baca batasan-batasan terkait penggunaan dari Exat ini. Jadi teman-teman boleh baca. Di sini ada tanggal awal. Ini tanggal awal untuk melihat laporannya dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Sedikit penjelasan terkait menu sebelum kita memasuki tahapan yang pertama yang kita harus lakukan setelah aktivasi. Saya jelaskan sedikit. Di sini ada menu setting. Kelompok setting ini yang dilakukan pertama kali. Kemudian transaksi untuk input data-data transaksi dari teman-teman atau data-datanya. Nanti laporan keuangan, rincian dan departemen serta proyek ini otomatis akan dihasilkan. Tapi khusus untuk departemen dan proyek ini teman-teman boleh gunakan, boleh juga tidak, tergantung dari jenis usaha dan kalau memang usahanya bergerak di bidang by project. Oke. Itu untuk pengenalan menu dan bagaimana cara aktivasi file. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasuki materi untuk mengatur daftar akun. Oke, silahkan dicek pada video yang kedua untuk setting daftar akunnya. Oke, lanjut kembali teman-teman di seri kedua untuk tutorial penggunaan Exat VS01. Di sini kita akan membahas terkait menu daftar akun ini. Oke.
Di sini di daftar akun, oke, di daftar akunnya, di daftar akun sendiri ini ada beberapa teman-teman yang perlu pahami. Yang pertama, tipe akun. Jadi tipe akun ini saya sudah buat secara default. Untuk tipe akun ini tinggal dipilih kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan ataupun menghapus akun baru. Nah, di sini yang di atas ini ada tanda tambah, teman-teman boleh buka. Kalau misalkan teman-teman mengubah nama di sini, saya sengaja siapkan beberapa akun kosong yang teman-teman bisa gunakan. Nanti tinggal rename saja atau tinggal diubah saja namanya. Misalkan di sini teman-teman beri nama kas kecil. Maka secara default semua di laporan akan berubah. Jadi semua di laporan ini akan terupdate menjadi kas kecil. Oke, karena sudah ada formulanya. Nah, yang jadi kendala teman-teman jika ingin menambahkan, misalkan ada beberapa akun di sini yang kurang atau teman-teman masih ada perlu untuk ditambahkan akun, boleh menambahkannya di file ini dengan cara teman-teman insert misalkan di satu akun neraca, satu akun biaya. Jadi akun neraca itu akun dengan kode 1 sampai dengan 3. Misal di sini kita akan menambahkan satu akun baru. Jadi klik kanan, kemudian insert. Nanti di sini pilih entry row, lalu oke. Ini untuk menambahkan akun. Nah, di sini setelah teman-teman tambahkan akun, teman-teman bisa masukkan kode. Anggap dulu kita contoh saja ini teman-teman ya. 00020, oke. Ini kas lainnya. Nah, setelah teman-teman tambahkan nama, keterangannya, di sini tipe akunnya harus dipilih juga, atau boleh teman-teman copy dari yang sudah ada, jadi tinggal di paste saja. Kalau teman-teman tidak update yang saya sembunyikan ini, saya hide ini, maka aplikasinya tidak berjalan normal teman-teman. Jadi bisa teman-teman ambil saja satu baris, di blok saja satu baris begini, kemudian teman-teman copy, lalu teman-teman pastekan di akun yang teman-teman buat tadi barisnya, karena ini masih kosong teman-teman, belum ada formula. Kita paste. Nah, seperti ini, biarkan apapun yang terjadi, biarkan secara default, yang penting sudah dipaste seperti ini. Tekan escape atau ESC pada keyboard untuk membatalkan filter tadi. Nah, setelah selesai seperti ini, maka sudah ada formula. Itu teman-teman sisa update di laporan yang terkait, karena kebetulan di sini langkah yang pertama ini kita menambahkan akun kas lainnya ini di bagian neraca. Maka laporan yang perlu diupdate itu adalah neraca lajur dan di neraca. Ini sesuai dengan arahan saya di manual booknya. Teman-teman boleh update. Nanti teman-teman buka dulu. Di sini ada fungsi filter. Teman-teman sisa tampilkan yang 0 itu. Yang 0 maksudnya itu masih kosong. Teman-teman buka saja, kemudian oke. Supaya memunculkan semua. Ingat teman-teman menambahkannya di bagian mana, nanti teman-teman insert baris juga seperti di daftar akun. Jadi klik kanan di sini, lalu pilih insert, pilih entry row, lalu oke. Di sini teman-teman sisa copy saja sampai di akhir ini. Jadi dari kolom kode sampai dengan debit. Teman-teman copy, Ctrl C, lalu teman-teman paste di baris kosong yang ini, atau Ctrl V, ya seperti ini, lalu escape. Nah, sekarang itu sudah masuk ke laporan seperti ini. Karena ini menggunakan Excel, jadi perlu dilakukan update secara manual. Sama halnya di laporan yang lain, misalkan
akun tersebut harus ada di neraca juga. Jadi di sini tinggal insert. Jadi tinggal insert row seperti yang tadi, entire row, lalu oke. Teman-teman sisa copy saja. Nah, untuk copy ini teman-teman bisa sampai di filternya sama dengan yang tadi di neraca lajur ini. Karena kalau teman-teman di sini tidak melanjutkan kopiannya sampai di filter juga, maka filternya akan kosong, dan ini kosong teman-teman. Ini tidak akan memunculkan laporan. Jadi tinggal di copy saja yang di atasnya, baru paste ke bawah sampai semua ada formulanya. Oke, kita lanjut ke neraca tadi. Teman-teman bisa blok saja sampai filter, lalu copy dan paste. Oke, seperti ini. Nah, di laba rugi kenapa kita tidak perlu update di sini? Karena akun tersebut tidak ada di laba rugi karena bukan akun pendapatan atau akun biaya. Jadi yang perlu diupdate hanya dua saja laporan, neraca dan neraca lajur dan neraca. Nah, untuk arus kas sendiri tidak usah ada yang diupdate, ini sudah default teman-teman. Tidak usah yang ada yang diperbaiki di sini. Sama dengan laporan yang lain, kecuali teman-teman di daftar akun menambahkan akun dengan tipe beban atau tipe pendapatan, maka laba rugi, rekap departemen, laba rugi departemen, laba rugi proyek dan rekap proyek itu harus diupdate bersamaan. Jadi harus ditambahkan di baris mana teman-teman menambahkan di daftar akun. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana jika teman-teman melakukan penghapusan akun? Misalkan di sini ada yang tidak digunakan, boleh teman-teman tinggal hapus saja. Misalkan kayak begini, kita teman-teman delete. Jadi delete entire row, kita hapus, maka satu baris ini akan terhapus semua di sini. Nah, sekarang sama halnya dengan menambah akun, teman-teman harus update juga di neraca lajur. Di sini akan muncul error. Jadi teman-teman jika menghapus banyak akun, tinggal diblok saja. Kalau misalkan banyak akun yang teman-teman hapus di daftar akunnya, tinggal diblok saja seperti ini. Lalu teman-teman masuk ke menu Find and Select, lalu pilih Go to Special. Di Go to Special ini teman-teman pilih formula, lalu hilangkan centang semua kecuali error. Jadi teman-teman hanya memilih yang error saja. Lalu oke. Maka di sini otomatis yang error saja yang akan dipilih secara semuanya. Jadi supaya lebih cepat teman-teman. Nanti tinggal klik kanan, delete, lalu entire row. Nah, jika teman-teman tidak terbiasa atau tidak senang dengan menonton video, boleh juga teman-teman baca di manual book yang saya kirimkan bersama dengan aplikasinya. Nah, yang selanjutnya di neraca juga perlu kita update. Sama halnya tadi, tinggal di blok saja, misalkan sampai di mana yang ada errornya, lalu Find and Select. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya menghapus satu baris saja, boleh teman-teman langsung delete saja, tidak perlu masuk ke langkah ini. Teman-teman bisa delete saja, ini hanya untuk mempercepat supaya diseleksi secara otomatis yang error saja. Nanti tinggal klik kanan. Tinggal klik kanan di sini, lalu pilih delete. Lalu pilih entire row. Setelah itu terhapus, maka aplikasinya normal kembali. Saran saya, jangan menghapus akun setelah ada transaksi yang ada di jurnal. Karena kalau misalkan teman-teman menghapus, maka otomatis teman-teman perlu mengupdate atau mengedit akun yang dihapus tadi, karena tidak ikut terhapus secara otomatis di jurnalnya. Itu teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa daftar akun yang saya kirimkan sudah banyak, yang sudah disiapkan banyak, sisa ubah saja namanya. Kalaupun misalkan tidak digunakan, tidak apa-apa, tidak dihapus, karena itu tidak akan muncul di laporan, karena yang di laporan itu setiap laporan ada filternya. Jadi seperti ini teman-teman, setiap laporan ada filter, nanti tinggal pilih satu, maka yang akan muncul itu yang ada saja nilainya atau yang ada saja saldonya. Selebihnya akan disembunyikan.
seperti itu. Jadi oke, teman-teman, nanti teman-teman boleh praktekkan sendiri di filenya. Jadi untuk menambah atau menghapus atau mengubah nama akun silahkan dilakukan sendiri teman-teman. Semoga berhasil. Nanti kalau ada kurang jelas boleh WA saya. Nanti saya bantu untuk caranya. Oke, cukup untuk pembuatan untuk menu daftar akun. Selanjutnya di seri video berikutnya itu teman-teman boleh cek untuk kode bantu departemen dan project. Jadi ini bisa teman-teman cek di video yang ketiga. Oke, salam Sarjayadi AW. Oke, lanjut teman-teman. Di seri yang ketiga ini kita akan membahas terkait menu kode bantu departemen dan project. Nah, khusus kode bantu ini, kode bantu sebenarnya adalah sheet yang khusus menampung terkait daftar customer atau daftar pelanggan dan daftar pemasok atau supplier dari usaha teman-teman. Jadi ini hanya digunakan jika teman-teman merasa perlu untuk merekap saldo hutang atau piutang per customer atau per pemasok atau supplier. Jika teman-teman merasa tidak membutuhkannya, boleh tidak digunakan teman-teman. Untuk mengaktifkan dulu, teman-teman bisa pilih filter ini lalu centang semua, select all untuk menampilkan yang kosong juga. Baris ini teman-teman bisa tambahkan kalau misalkan dianggap kurang atau misalkan dianggap masih perlu, teman-teman bisa menambah lagi di sini. Misalkan di baris terserah teman-teman mau menambahkan berapa. Misalkan kalau misalkan butuh 5 ya di blok saja 5 baris. Nanti di klik kanan pilih insert dan entire row lalu oke. Nah, nanti teman-teman sisa copy saja formulanya seperti ini. Lalu berikan ke yang baru tadi, yang baris baru tadi, maka otomatis ini sudah bisa digunakan barisnya. Kalau teman-teman merasa masih perlu lagi, tinggal ditambahkan saja. Nah, untuk cara pengisiannya sendiri, yang pertama harus ada kode customer. Saya sih biasa sarankan ada teksnya juga kayak begini, bisa teman-teman ikuti juga. Atau teman-teman punya kode sendiri boleh dimasukkan. Nanti keterangan diisi dengan nama customer atau nama supplier jika teman-teman masukkan nama suppliernya. Di jenisnya teman-teman silahkan pilih pilihannya ada 2 saja. Piutang dan hutang ini. Piutang dan hutang. Kemudian saldo awal. Saldo awal teman-teman untuk saldo awal piutang misalkan teman-teman mulainya di sini 1 April 2020 berarti yang di akhir Maret itu adalah saldo akhir dari piutang per customernya. Teman-teman bisa masukkan dengan mengklik tanda tambah di atas ini. Teman-teman masukkan di sini, misal kita isi di sini Sarjayadi itu ada misalkan 1 juta, maka otomatis terisi di formulanya dan ini bisa di hide kembali. Seperti ini teman-teman. Nah, kita cek di bawah totalannya 1 juta. Nanti totalan yang ada di bawah ini, di saldo awal ini akan kita pindahkan angkanya ke daftar akun. Jadi kalau misalkan dapat 1 juta, nanti di daftar akun jadi saldo awal. Karena sudah ada piutang. Jadi di sini saldo awal piutang usaha ya kita isi sesuai saldo normalnya, bahwa akun piutang itu harus di debit teman-teman. Oke, kita taruh di sini 1 juta. Jadi harus seperti ini supaya saldo awal yang ada di sini bisa masuk. Nah, sekarang bagaimana kalau teman-teman mau menggunakan di transaksi atau di form jurnal ini? Oke. Di sini
nanti teman-teman akan saya sampaikan bagaimana langkah penggunaan jurnalnya, tapi di sesi ketiga ini bagaimana cara buat dulu. Jadi cara buatnya dulu saja, kemudian cara isi saldonya. Nah, sekarang bisa kita sembunyikan dengan menghilangkan 0 saja untuk yang baris kosongnya. Jadi seperti ini, jadi lebih rapi teman-teman. Nanti untuk ngeprint sisa Ctrl P saja. Jadi di sini akan lebih rapi teman-teman untuk printannya. Jadi sudah disetting, boleh juga teman-teman edit kembali karena ini dibuat dengan Excel, jadi teman-teman bebas untuk mengeditnya. Nah, sekarang kita lanjut ke menu departemen. Nah, menu departemen ini sebenarnya hanya untuk teman-teman yang punya usaha, kemudian dalam usahanya itu banyak terdiri dari beberapa unit usaha atau divisi-divisi itu atau departemen. Teman-teman perlu melacak berapa biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing divisi tersebut atau unit usaha tersebut, atau berapa keuntungan yang dihasilkan oleh unit usahanya melalui laba rugi departemen. Jadi khusus untuk pendapatan dan biaya saja yang menggunakan kode departemen ini. Tapi departemen ini tidak wajib teman-teman. Boleh teman-teman gunakan kalau misalkan butuh yang kompleks, tapi kalau misalkan hanya butuh neraca dan laba rugi yang standar saja, teman-teman tidak perlu gunakan yang ini. Oke. Lanjut ke project juga teman-teman. Di sini sama halnya dengan yang ada di departemen. Jadi ini sifatnya tidak wajib. Teman-teman boleh isi, boleh juga tidak. Kalau misalkan teman-teman jenis usahanya misalkan di bidang kontraktor atau yang bermain project, itu berarti ini wajib diisi karena ini akan menghasilkan laba rugi per setiap proyek yang teman-teman selesaikan. Misal kita isi saja di sini sebagai contoh PRJ. Jadi proyek pertama 01 nama pengaspalan, misalkan pengaspalan jalan, penjawab Adi. Oke, kita kembali ke departemen. Kita juga misalkan boleh isi di sini D1 saja, di sini D2. Ini divisi marketing. Teman-teman perlu catat berapa biayanya. Misalkan marketing di sini divisi finance. Divisinya teman-teman mungkin punya usaha sendiri untuk driver. Oke, driver yang mengirim barang itu teman-teman keluarkan uang, perlu dicatat, boleh dipisah seperti ini. Nah, untuk penggunaannya nanti di video yang berikutnya, di seri yang keempat, itu bagaimana kita membuat transaksi di menu jurnal umum dan jurnal ini, menu tutup ini. Oke teman-teman, untuk kode bantu departemen dan project itu cukup sekian. Nanti kalau ada yang kurang jelas, teman-teman boleh pertanyakan kembali ke saya, bisa melalui kolom komentar di video ini, atau teman-teman bisa langsung hubungi by WhatsApp. Oke, cukup sekian. Salam Sarjaya di AW. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Sarjaya di AW. Jadi di seri yang keempat untuk penggunaan Exact VS01 ini memang merupakan seri yang penting teman-teman pahami. Di sini kita akan membahas terkait jurnal umum. Jadi untuk tampilannya memang sederhana saja teman-teman. Boleh teman-teman kembangkan lagi dengan menambahkan kolom atau apa yang diperlukan, data tambahannya. Tapi di sini kalau teman-teman merasa yang standar ini saja sudah cukup, teman-teman boleh langsung menggunakannya. Yang pertama saya harus jelaskan dulu bahwa di sini ada kolom tanggal. Nanti teman-teman tinggal isi saja tanggal transaksinya, kemudian ada referensi atau nomor bukti transaksinya, boleh dimasukkan di sini. Untuk keterangan sendiri itu teman-teman isikan detail atau penjelasan terkait transaksi yang teman-teman jurnal. Kode bantu itu untuk memasukkan
kode supplier atau kode customer, tapi hanya yang misalkan teman-teman di sini ada akun piutang atau akun hutang, teman-teman baru isi di sini. Kalau misalkan di luar dari akun piutang dan hutang ini, teman-teman tidak perlu isi kode bantu. Karena kode bantu dikhususkan hanya untuk akun piutang dan akun hutang saja. Untuk di divisi atau departemen ini, divisi, nanti teman-teman masukkan kodenya manual saja, teman-teman bisa di print dulu. Yang ada di departemen ini bisa di print dulu, atau misalkan teman-teman sudah hafal itu bisa langsung masukkan di sini. Dan departemen sama divisi sama project ini hanya diisi jika teman-teman mendapatkan atau membuat akun di sini, akun pendapatan atau akun biaya. Tuh, selebihnya kalau misalkan teman-teman input di sini akun kas, piutang, itu tidak perlu diisi divisi dan project karena itu tidak akan masuk ke laporan, karena di laporan project itu hanya memulai di akun pendapatan saja. Jadi pendapatan sampai dengan biaya. Selebihnya akun modal, hutang dan aktiva itu tidak masuk di sini. Nah, kita lanjut berikan satu contoh, beberapa contoh transaksi dulu. Misal teman-teman ada transaksi pembelian. Kalau pembelian tunai kan sebenarnya teman-teman sudah tahu bahwa kalau pembelian tunai misal tanggal 1 bulan 1 tanggal 1 bulan 4 2020 teman-teman. Nomor bukti boleh kosong, boleh juga diisi teman-teman. Ini saya coba isi JU001 saja. Ini pembelian barang dagang ke toko Anda. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa kolom lebarnya ini tidak sesuai, teman-teman boleh masuk ke menu view, kemudian centang headings. Nanti dari heading sini teman-teman bisa atur lebarnya, jaraknya. Oke, seperti itu. Kalau teman-teman tidak memerlukannya, boleh menghilangkannya supaya lebih rapi, teman-teman, seperti ini. Dan di kode bantu kita cara pengisiannya itu lanjut dulu ke akunnya. Misalkan di sini akunnya kita gunakan persediaan. Nah, di persediaan barang dagang ini teman-teman kita cek dulu di daftar akun. Untuk persediaannya ini ada persediaan barang dagang. Cara isi jurnalnya ini, transaksinya, teman-teman jika langsung pilih di sini itu akan kosong. Teman-teman perlu memasukkan penggalan kata atau penggalan kode, baik beberapa digit atau beberapa huruf saja, baru teman-teman cari. Misalkan kas seperti ini, maka yang dimunculkan semua akunnya adalah yang ada kasnya saja. Oke, jadi yang muncul ini yang kasnya saja. Ya, misalkan komunikasi ada kasnya di sini. Jadi seperti itu fungsi dari jurnal ini, supaya teman-teman tidak perlu menghafal atau susah dalam membuat jurnalnya. Tinggal pilih misalkan persediaan, perse, kemudian arah bawah seperti ini, maka yang dimunculkan adalah yang ada kata persenya. Tinggal pilih. Lalu di sini karena pembelian berarti hutang, kita ketik hutang. Oke, hutang usaha. Nah, untuk teman-teman jika menggunakan kode hutang, maka teman-teman harus mengisi kode bantu jika memerlukan detailnya. Contoh di sini ada S001, kita cek dulu. Kita masukkan di sini. Kalau teman-teman tidak hafal, boleh masukkan seperti ini. Nah, nanti di pilihannya akan muncul sama prinsipnya dengan yang ada di akun ini. Kita misalkan PT Agung. Oke. Kita ganti di sini. Karena ini PT Agung, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya angka debit dan kreditnya ini nilainya adalah sebesar nilai transaksi total saja keseluruhan, berapa nilai hutangnya atau nilai fakturnya. Anggap ini ada 1.500.000.
Oke, 1.500.000. Oke, sama dengan saja. Jadi ini harus balance teman-teman kalau menjurnal. Nanti di tanggalnya ini teman-teman bisa copy saja atau Ctrl D untuk copy cepatnya seperti ini. Maka ini sudah jadi untuk transaksi pembelian. Oke, teman-teman kita cek dulu untuk kode bantunya. Maka otomatis di sini ada penambahan hutang, karena di sini hutang penambahan sebesar 1.500.000. Nah, kita lihat detailnya di buku pembantu piutang atau hutang. Ini tinggal masukkan saja kodenya seperti pencariannya tadi. Jadi ini sudah otomatis terpilih. Maka ini adalah detailnya. Kalau dianggap lebar kolomnya boleh ditambah saja di sini, kemudian ditarik saja. Jadi fleksibel saja teman-teman. Oke. Nanti di sini teman-teman bisa melanjut lagi, misalkan ada pelunasannya di tanggal 2, misalkan tanggal 2 bulan 4 2020. Oke. Jadi JU 02. Di sini bayaran utang ke PT Agung. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman jurnalnya kan harusnya utang, atau misalkan akunnya sudah ada, tinggal teman-teman copy. Oke, seperti ini. Lalu di sini tinggal pilih, misalkan kita pakai tunai saja, utang pada kas, misalkan kas umum saja. Di sini anggap 500.000 dulu. Oke. 500.000. Nah, teman-teman tinggal pindahkan ke sini, ke hutang, ke baris yang sejajar dengan hutangnya seperti ini. Kita cek. Maka di sini teman-teman bisa lihat di kode bantunya akan ada muncul pengurangan sisa 1 juta rupiah saja. Kemudian untuk di buku pembantunya otomatis akan dibuatkan detail histori transaksi per supplier ini. Jadi teman-teman bisa atur. Jadi lagi-lagi karena ini Excel, teman-teman bebas untuk menyesuaikan tampilannya. Nanti filternya bisa teman-teman buka di sini. Jadi semua yang ada filternya untuk menyembunyikan hanya yang berisi nilai saja, supaya teman-teman saat print itu rapi. Jadi kalau yang 0 dihilangkan itu maka akan lebih rapi seperti ini. Oke, kita lanjut ke transaksi. Misalkan teman-teman kita lanjut ke transaksi penjualan. Tapi misalkan di sini teman-teman ada penambahan baris di jurnalnya. Teman-teman ada kesalahan di sini, mau menambahkan 2 baris. Oke, misal di sini klik kanan saja. Sorry, kita anggap ini 3. Nanti klik kanan, kemudian insert, lalu entire row. Di sini sudah muncul baris nantinya setelah teman-teman insert seperti ini. Tapi ingat, baris ini kalau teman-teman langsung gunakan untuk transaksi isi data itu tidak akan masuk ke laporan, karena formulanya ini harus dipindahkan teman-teman. Jadi ini ada tanda tambah. Di sini adalah pusat dari semua data, kenapa bisa otomatis teman-teman. Jadi teman-teman sisa copy saja 1 baris yang utuh formulanya. Kita copy, lalu pastekan ke baris yang kosong tadi, atau boleh lewat juga tidak masalah. Nanti kita Ctrl V, paste seperti ini. Nah, setelah seperti ini sudah bisa, maka baris baru yang ditambahkan tadi itu akan otomatis masuk ke laporan kembali. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan nambah baris, tapi copy dulu formula yang ada. Misal di tanggal 5 bulan di tanggal di tanggal 2 bulan 4 2020.
Oke, di sini kita anggap di sini jurnal penjualan. Jurnal penjualan yang pertama. Oke, jurnal penjualan. Jurnal penjualan yang pertama. Kemudian teman-teman keterangannya misalkan ini penjualan tunai saja, jualan tunai. Nah, kalau penjualan tunai teman-teman tidak perlu isi kode bantu karena bukan piutang dan bukan juga hutang. Jadi di sini ada kas. Jadi kas pada penjualan. Oke, kas umum misalkan pada penjualan. Jadi murni menjurnal saja teman-teman. Pendapatan. Oke. Kita ambil cek dulu akun pendapatannya menggunakan nama apa. Di sini teman-teman bisa cek di kode 4 untuk pendapatan. Oke, kita cek dulu. Nanti kalau teman-teman merasa perlu juga ngeprint apa boleh di print. Di sini ada pendapatan. Oke, ada pendapatan, kita masukkan kembali di jurnal ini. Lalu pilih pendapatan. Oke, di sini ada pendapatan, lalu misalkan pendapatannya 750.000. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan divisi dan project ini, nanti tinggal isi di khusus yang ada akun pendapatan dan biaya saja. Jadi misalkan di sini ada project juga, teman-teman untuk projectnya PRJ 001. Oke, kita masukkan coba. Jadi ini dimasukkan secara manual saja. PRJ 001. Di sini kalau misalkan teman-teman perlu divisi untuk lihat hasilnya, kita isi dulu D1 seperti ini. Nah, lanjut ke setelah ada ini bisa teman-teman cek untuk laporannya terkait ke laba rugi. Oke, seperti ini laba ruginya kita filter dulu, hilangkan nolnya. Oke, ini sudah ada 750.000 untuk pendapatan. Oke, seperti ini. Nah, nanti karena teman-teman isi di project itu bisa dilihat juga laba projectnya harusnya masuk juga. Oke, untuk pendapatannya jika teman-teman tidak ada nanti cek dulu di rekap project. Di sini isi PRJ. Jadi ini by project saja carinya. Seperti ini. Kita filter. Jadi oke, sudah muncul. Kita cek laba ruginya otomatis muncul. Jadi laba rugi ini ambil dari rekapnya. Oke, seperti ini teman-teman. Tinggal di refresh saja. Nah, di divisi juga kalau misalkan teman-teman mau pisahkan per divisi, sama halnya tinggal dimasukkan saja misalkan D1 atau D2. Tidak ada, berarti D1. Oke, jadi seperti ini. Ada juga laba rugi atau untuk rekap pendapatan dan biayanya. Tapi secara keseluruhan semua akan digabung di laba rugi ini. Jadi itu untuk cara menggunakan menginput transaksi di jurnalnya. Oke teman-teman, mungkin cukup untuk panduan penggunaan transaksinya. Nanti di menu setelah teman-teman buat laporannya per bulan, teman-teman masuk ke menu tutup di sini. Sesuai dengan di panduan manual booknya itu gunakan saja akunnya di sini. Tanggalnya misalkan tanggal 31 April 2020, 30 April sorry. Jadi tanggal 30 April 2020. Di sini teman-teman sisa masukkan laba ditahan.
laba periode berjalan juga boleh, laba periode berjalan. Kemudian di sini laba ditahan. Oke, laba periode berjalan itu di sini dikreditkan, di debit. Nanti ambil di laporan ini per April ini kita cek laba ruginya ini 750.000 misalkan di laba periode berjalan ini. Teman-teman tinggal masukkan di sini ditutupnya 750.000. Jadi seperti ini 750.000. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat di laporan tidak ada pengaruhnya, tapi kalau teman-teman ubah di sini mulai dari misalkan per 1 Mei 2020 ini per 30 misalkan 30 Mei 2020 saldonya akan otomatis pindah ke periode lalu. Dan di neraca juga akan otomatis masuk ke periode lalunya. Tinggal dibuka dulu seperti ini. Oke, itu untuk pengisian laba ditahannya. Oke. Jadi laba periode berjalan, kemudian laba ditahan. Oke, jadi cukup sekian dulu teman-teman untuk seri yang keempat ini. Semoga bisa memberikan penjelasan bagaimana cara input transaksi di Exact VS01. Pada seri berikutnya kita akan belajar bagaimana ngeprint laporan yang rapi di Excel. Oke teman-teman, cukup sekian. Salam Sarjadi Awe.